Baik, kita satu dalam doa. Bapak di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, biar roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami Tuhan, agar ibadah kami boleh mendatangkan Tuhan Bapa kekuatan dan menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan sudah saya siapkan. Ya, saudara masuk bagian yang keempat, kedewasaan rohani. Ya, kita akan membaca di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Ya, Kolose 2 ayat yang ke-7. Ya, ini bagian yang keempat dari kedewasaan rohani. Ya, Kolose 2 ayat yang ke-7. Oke. Ya, Kolose 2 ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, saudara, pada pagi hari ini kita masuk di dalam bagian yang berikutnya. Hati yang melimpah dengan syukur. Ya, artinya selalu bersyukur. Katakan sama-sama, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Ya, dikatakan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita akan membaca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya. Baik, semua sudah dapat? Ya, kita akan baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, artinya selalu bersyukur. Katakan sama-sama apa? Selalu bersyukur. Ya, saudara, di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ya, jadi Tuhan mau kita selalu bersyukur. Amin. Ya. Nah, saudara, salah satu tanda kedewasaan rohani adalah selalu bersyukur. Ya, kalau orang masih bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, artinya saudara rohaninya masih belum dewasa. Ya. Nah, coba slide-nya yang berikutnya, slide-nya. Oke, coba dibaca. Bila keadaan 2, 3, bila keadaan yang kita hadapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apakah kita dapat tetap bersyukur? Nah, ya, ini kuncinya. Kalau memang sesuai dengan yang kita harapkan, tentu semua bisa. Ya, tapi kalau kita menghadapi keadaan yang mengecewakan, ya, saudara, Nabi Habakuk bilang, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, lembu sapi tidak ada, ya, namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Ya, saudara, inilah tanda orang yang dewasa. Ya, selalu bersyukur. Ya. Nah, saudara, peringatan Yakobus 5 ayat yang ke-9.
Ya, coba dibaca aja ya. Sudah dikasih teksnya. Oke, 2, 3. Saudara-saudara, janganlah kamu apa? Jangan bersungut-sungut. Ya, terus apa lagi? Dan jangan juga apa? Saling menyalahkan. 2 hal yang gak boleh ya saat saudara dan saya menghadapi kesulitan hidup. Ya, yang pertama adalah bersungut-sungut. Itu gak boleh. Ya, yang kedua apa? Saling menyalahkan. Ya, coba katakan, saya nggak boleh bersungut-sungut. Ya, saya nggak boleh saling menyalahkan. Ya, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh saling menyalahkan. Kenapa kita nggak boleh bersungut-sungut dan saling menyalahkan? Ya, kenapa kita nggak boleh bersungut-sungut dan saling menyalahkan? Karena itu tidak akan membuat keadaan kita lebih baik. Betul apa enggak, saudara? Yang membuat keadaan saudara dalam menghadapi kesulitan hidup bukanlah bersungut-sungut atau saling menyalahkan, ya, tetapi yang membuat keadaan kita lebih baik adalah bersyukur. Katakan sama-sama apa, saudara? Bersyukur. Bersyukur. Ya, memang tidak mudah. Betul apa enggak? Kalau keadaannya semua baik, pasti semua bisa. Tapi kalau keadaannya nggak baik, nah disinilah beda kita sebagai anak Tuhan. Ya, saudara, nanti kita akan diuji dalam hidup kita sehari-hari. Ya, coba saudara bandingkan. Kalau saudara bersungut-sungut, hasilnya apa? Betul apa enggak? Kalau saudara saling nyalahin, hasilnya apa? Kalau saudara dan saya bersyukur, hasilnya apa? Ya, nanti kita akan lihat perbedaannya. Dengan kita bersungut-sungut, dengan kita saling menyalahkan, itu tidak membuat keadaan kita lebih baik. Malah semakin apa, saudara? Semakin buruk. Ya, karena itu Tuhan tadi katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya mau tanya, segala hal itu yang baik aja atau termasuk yang tidak baik? Termasuk yang gak baik. Dalam segala hal, pokoknya setiap pagi apapun yang kita hadapi, sepanjang hari yang kita hadapi, mengucap syukur. Ya. Karena apa? Karena Tuhan tahu dengan kita mengucap syukur, saudara, keadaan kita pasti lebih baik dibandingkan kita bersungut-sungut, apalagi kita saling menyalahkan. Saya mau tanya, saudara, kalau disalahin mau gak? Gak mau. Nanti makin lama makin persoalan kecil jadi besar. Ya, Tuhan gak mau kita seperti itu. Amin. Ya, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh saling menyalahkan. Katakan sama-sama, saya gak boleh bersungut-sungut, saya gak boleh saling menyalahkan. Ya, jadi apa yang harus kita buat? Introspeksi diri. Itu jauh lebih baik. Kalau masing-masing introspeksi diri, masing-masing mengoreksi diri, saudara, itu jauh lebih baik. Ya, dibandingkan kita saling menyalahkan. Ya, itu tanda kedewasaan. Ya, nah saudara, Tuhan mau kita selalu bersyukur. Katakan sama-sama, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Apalagi? Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin. Ya, jadi kalau saat ngadepin keadaan yang susah, jadi ku mau selalu bersyukur. Wah, kalau saudara nyanyi kayak gitu, jadi kuat. Amin. Kalau kita bersungut-sungut, wah, tambah lemah, saudara. Amin. Mungkin kita nyanyinya sambil nangis. Selalu bersyukur, saudara. Tapi itu melegakan hati. Katakan sama-sama, melegakan hati.
Ya, pasti itu saudara. Karena apa? Tuhan mau kita selalu bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, kalau dalam keadaan baik, semua pasti bisa. Semua pasti bisa, betul apa enggak? Orang dunia, orang berdosa pasti bisa. Tapi bedanya kita dengan anak Tuhan, saudara, bedanya adalah kita bisa bersyukur walau dalam penderitaan. Ya, saudara, itu bedanya. Ya, mungkin orang bilang ini orang kayaknya setengah waras kali saudara. Ya. Tapi Tuhan ngajarkan selalu yang baik buat kita. Amin. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, saudara, kenapa Tuhan saudara ngajarin kita selalu bersyukur? Ya. Dan bagaimana kita dapat selalu bersyukur, ya. Nah, saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, dikatakan firman Tuhan, ya, supaya kamu jangan dihukum. Berarti dengan kita bersungut-sungut, Tuhan gak suka. Bangsa Israel banyak yang dibinasakan di padang gurun karena mereka bersungut-sungut, nyalahin Tuhan, nyalahin Musa, padahal mereka sudah dibawa dari tanah perbudakan Mesir keluar menuju tanah perjanjian. Ya. Nah, di padang gurun itulah mereka diuji. Nah, saat mereka diuji, mereka gagal. Kenapa? Karena mereka, saudara, tidak punya iman percaya sama Tuhan. Ya, keras kepala, tegar tengkuk, ya. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita selalu bersyukur, supaya kita jangan dihukum apabila kita bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Dikatakan sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, itulah Yesus, saudara, ya. Karena Tuhan gak suka kalau saudara dan saya bersungut-sungut, apa-apa mengeluh, ya. Saudara, coba kalau kita mengeluh terus, kita tambah lemah atau tambah kuat, saudara? Betul ya? Tambah lemah, ya. Kita mesti lawan arus. Katakan sama-sama, lawan arus. Bagaimana lawan arus? Bersyukur. Ya. Ya. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana kita dapat selalu bersyukur? Nah, ya, coba next slide-nya. Bagaimana kita dapat selalu bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, coba baca sama-sama. 2, 3. Hidup dalam iman. Yang keras. 2, 3. Hiduplah dalam iman. Ya, kalau orang selalu bersungut, nyalin sana, nyalin sini, otomatis dia nggak punya iman. Ya, namun kalau orang dia beriman, saudara dan saya percaya sama Tuhan, saudara, kita percaya bahwa di balik semua yang kita, saudara dan saya hadapi, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Percaya, kuncinya adalah percaya. Katakan sama-sama, 2, 3. Percaya. Roma 8 ayat 28. Coba dibaca. Sini sudah ada. Boleh kita baca sama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Berarti di dalamnya Tuhan campur tangan, saudara. Allah turut bekerja dalam segala hal. Artinya yang baik dan yang tidak baik. Ya. Semua Tuhan bisa pakai caranya untuk membentuk saudara dan saya. Allah turut bekerja, mendatangkan apa? Kebaikan. Bekerja dalam segala sesuatu. Berarti apa? Tidak ada yang kebetulan. Ya. Kalau saudara ngadepin masalah, ya, pergumulan hidup apapun, saudara, ya, nggak ada yang kebetulan. Tuhan mengajar banyak hal. Ya, lebih baik saudara kita bertanya, Tuhan mau ngajarin apa? Ya, lewat kesulitan yang saya hadapi, apakah Tuhan mau mengajarkan kita tentang iman? Yang kedua, apakah Tuhan mau mengajarkan kita tentang kesabaran? Nah, banyak hal. Apakah Tuhan mau mengajarkan kepada saya pengampunan? Ya, kenapa hidup selalu susah? Ya,
Kita boleh mengampuni. Apakah Tuhan mengajar kita tentang kerendahan hati? Supaya kita rendah hati, selalu tersungkur di bawah kaki Tuhan dan tidak sombong. Amin. Ya, Rasul Paulus dia berdoa, Tuhan cabut ini duri dalam dagingku. Sudah 3 kali aku berdoa, namun Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena di mana engkau lemah di situ engkau kuat. Amin. Tuhan tahu menangani diri saudara dan saya masing-masing. Ya. Kalau lewat penderitaan itu kita bisa selalu mengandalkan Tuhan, maka saudara itu yang terbaik dalam hidup kita. Katakan sama-sama, itu yang terbaik. Kalau saudara pengen bebas, Tuhan kok masalahnya ekonomi lagi. Saya pengen bebas dari masalah ekonomi. Saudara, Tuhan lebih tahu. Amin. Kenapa? Supaya tiap hari saudara ngandelin Tuhan. Tuhan ngajarin saya kesusahan sehari cukup sehari. Besok gimana Tuhan? Besok kamu gak tahu apa yang terjadi hari esok. Dalam Yakobus bilang, hidupmu itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu hilang lenyap. Jadi bagian kita apa? Hari ini jalani yang terbaik. Kalau ada dosa, cepat minta ampun. Amin. Kalau masalah besok, saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan. Katakan sama-sama, bergantung kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, Tuhan ngajarin kami sekeluarga seperti itu. Orang lihat kayaknya hidupnya nggak ada pergumulan ya. Saudara, tiap rumah tangga pasti punya pergumulan masing-masing. Betul apa enggak? Coba lihat muka masing-masing, punya pergumulan enggak? Nah, ini muka-muka yang punya pergumulan pasti ada, saudara. Pasti ada pergumulan. Betul? Kenapa Tuhan gak lepaskan kita dari pergumulan ini? Memang Ayub bilang, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Amin. Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ya, selama kita hidup dalam dunia, ya kita mesti bergumul. Kalau nggak mau bergumul lagi, ya udah, tinggal kita dipanggil Tuhan, saudara. Lepas dari jeri lelahnya. Nah, kalau saudara masih dipercayakan dan saya hidup di dalam dunia, berarti kita masih ada tanggung jawab. Katakan sama-sama, tanggung jawab. Masih ada tugas yang harus kita kerjakan, saudara. Dan saudara harus menjadi berkah. Katakan sama-sama, saya harus jadi berkah. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan sama-sama, dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa, saudara? Bagi kita yang mengasihi. Coba yang mengasihi Tuhan siapa, saudara? Amin. Kalau buktinya kita mengasihi Tuhan, dalam penderitaan pun kita tetap setia. Suami istri, kalau dia mengasihi satu dengan yang lain, dalam penderitaan pun suami istri tetap setia. Ya, pada pasangannya. Demikian juga kita kepada Tuhan. Justru saudara, ujian kasih itu saudara harus dibuktikan lewat penderitaan. Amin. Ya, jadi jangan takut kalau saudara mengalami kesusahan hidup. Ya, supaya apa? Supaya saudara merindukan tanah air surgawi, di mana tidak ada lagi ratap tangis dan air mata. Tidak ada lagi kematian. Penderitaan yang paling besar adalah ditinggalkan orang yang kita kasih. Betul apa enggak? Ya, memang itu upah dosa, maut kematian. Namun kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus. Berarti apa? Ada pengharapan. Kalau nggak ada pengharapan, buat apa kita berjuang hidup? Karena ada pengharapan, kita jaga hidup kita tetap kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Amin, saudara. Ya. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara. Yang pertama, bagaimana kita dapat selalu bersyukur kepada Tuhan.
Yang pertama apa saudara? 2, 3. Hiduplah dalam iman. Percaya sebelum melihat. Ya, percaya bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap orang yang ya. Coba kita buka ya dalam 2 Korintus. Saudara, Rasul Paulus itu banyak menderita dia. Banyak menderita. Ya. 2 Korintus. Oke. Ayat yang ke-7, 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat 7. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Kita akan baca 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Kenapa? Sifat manusia itu cenderung sombong. Ya, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa, karena kelebihan-kelebihan kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, terus lagi 2, 3. Maka aku diberi suatu apa? Duri dalam dagingku. Terus yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan dikasih duri, diizinkan. Ya, ada orang yang penafsir yang mengatakan bahwa durinya itu adalah saudara sakit pada matanya. Ya, Rasul Paulus, ya, dia mengalami sakit saudara yang memang tidak disembuhkan. Ya, terus lagi 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, jadi saudara, penderitaan, kesulitan, iblis pun bisa dipakai Tuhan untuk menggocok kita, saudara, supaya kita jangan meninggikan diri. Ya. Saudara, kenapa ada masalah persoalan hidup? Ya supaya kita rendah hati lah. Jangan kita udah susah masih sombong. Itu kebangetan, saudara. Udah susah sombong, ya. Terus lagi, ya, supaya utusan itu mundur daripadaku. 9. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jawabku, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Wah, berarti penderitaan itu juga adalah kasih. Rasul Paulus bilang gini, kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya, tetapi juga menderita karena Kristus. Jadi penderitaan itu juga adalah kasih karunia. Tentunya bukan karena dosa, tentunya karena kebenaran. Karena di balik salib ada kemuliaan. Amin. Nah, di sini dikatakan firman Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2, 3. Sebab justru 2, 3. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saudara, Tuhan gak angkat itu duri di dalam daging kita. Justru saudara, di dalam kelemahan, ketidakberdayaan saudara dan saya, dalam ketidakberdayaan kita selalu tersungkur di bawah kaki Tuhan. Disitulah Tuhan gampang kuasanya tersalur dalam hidup saudara. Amin. Karena kalau masih ada kesombongan, mau jalan sendiri, saudara, nyalahin sana sini, saudara, selalu mengeluh, nyalahin Tuhan, itu sombong. Siapa kita? Ya, apapun saudara yang terjadi, kita harus bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara, karena Tuhan itu baik. Kalau anak dididik sama orang tuanya, memang kalau anak masih kecil dia gak ngerti, saudara. Tapi kelak kalau dia sudah dewasa, dia akan bersyukur. Kenapa? Kalau gak ada didikan, anak itu akan menjadi liar. Betul apa enggak, saudara? Ya, Tuhan juga demikian. Firman Tuhan katakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, coba kalau saudara yang sekolah ujian, ya, lagi ngadepin ujian, aduh gak siap nih. Ya Tuhan, tolong aku Tuhan, aku belum siap Tuhan.
Ternyata Tuhan langsung kasih pikiran yang Tuhan ingatin semua mata pelajaran. Wah, lancar nulisnya. Justru dalam keadaan gak siap, waduh, saudara, dia dapat nilai yang baik, saudara. Amin. Dalam pelayanan pun juga demikian. Kalau saudara, jangan mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita dipercayakan, saudara, satu saat saudara dalam keadaan yang mendadak, kita mesti siap. Yang kita andalkan siapa? Tuhan. Justru dalam kelemahan dan ketidakberdayaan, Tuhan bekerja, Roh Kudus mengurapi, dan saudara, pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Coba kalau sombong, wah, saya sudah mempelajari ini semua. Memang bagus kalau kita udah persiapan. Namun ada orang yang sudah persiapan, begitu di mimbar blank semua, saudara. Betul apa enggak? Yang belajar juga udah belajar semua, begitu dia gugup, saudara, apa yang dipelajari hilang semuanya. Bisa jadi kayak gitu. Ya. Nah, itulah pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, jangan kita merasa diri kita aman. Kita aman hanya kita di dalam Tuhan. Ya, ku aman bersamamu Tuhan. Ya. Nah, saudara, dikatakan apa? Kita lanjut ayat 9 bagian yang ke B. 2, 3. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya apa? Supaya kuasa Tuhan bekerja. Amin. Saudara, Tuhan itu bekerja pada orang yang rendah hati. Kalau sombong, gak mungkin. Saudara, zaman semakin sulit nanti ke depan. Kalau kita gak hancur hati di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan mau pelihara hidup kita? Amin. Ya. Firman Tuhan katakan, ya, demikian. Ayat yang ke-10. Oke? Ini cara pandang kita harus sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mengeluh, dan apalagi saling menyalahkan. Ya. Ayat 10, coba baca sama-sama. 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aku apa? Senang dan rela. Dalam apa, saudara? Dapat berkat yang banyak. Senang. Kalau semua pasti bisa. Wah, dagangan saya lagi laku keras nih. Senang, semua pasti bisa. Betul apa enggak? Kerjaan semua lancar, saudara. Semua bagus. Kita senang. Semua bisa. Namun Paulus bilang apa? Karena itu aku senang. Kenapa? Ada duri loh di situ. Kalau saudara jalan-jalan, saudara ketusuk duri, sakit apa enggak, saudara? Sakit. Duri dalam daging, sakit. Ya, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, itu sakit. Difitnah, kurang ajar loh. Disakitin orang, kurang ajar loh. Saudara, enggak lagi kayak gitu. Yang penting respons. Katakan sama-sama, respons. Kalau saudara responnya benar, Tuhan yang bela kita. Karena itu aku senang dan rela. Dalam apa, saudara? Dalam kelemahan. Dalam apa lagi? Ini enak semua apa enggak? Hah? Gak enak semua kan? Dalam siksaan. Dalam apa lagi? Dalam kesusahan. Coba, berani gak bilang gitu, saudara? Aku senang dan rela. Kuncinya rela. Enggak rela. Enggak rela. Udah buat baik, dijahatin, enggak rela. Banyak orang enggak rela. Betul apa enggak, saudara? Tapi di sini katakan apa? Aku senang dan mau apa enggak, saudara? Siap apa enggak? Senang dan rela. Pulang dari sini diuji, saudara. Dipraktekkan. Kalau mau dewasa mesti praktek. Karena itu aku senang dan rela. Terus apa? Dalam apa, saudara? Dalam kesusahan. Ikut Tuhan kayaknya susah terus, saudara. Ya. Tapi itu yang terbaik.
Supaya saudara merindukan tanah air surgawi. Kalau saudara senang di dunia, lupa diri. Betul apa enggak? Lihat negara-negara maju, mereka lupa Tuhan semua. Tuhan mau bentuk dulu yang di dalam supaya kuat. Katakan sama-sama, supaya kuat. Saat nanti Tuhan berkati secara jasmani, kita gak akan goyah, kita gak akan berubah, saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan jauh lebih berharga dari semua apa yang dalam dunia. Ya. Terus lagi, dalam apa? Penganiayaan dan kesesakan. Ya, terus lagi 23. Oleh karena Kristus. Ya. Jadi saudara, oleh karena kebenaran, oleh karena imanmu. Ya. Terus lagi 23. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Artinya apa? Kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Kita selalu bergantung sama Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau. Ya, coba saudara, di 2 Korintus 11, apa yang dialami oleh Rasul Paulus? 2 Korintus 11 ayat 23. Coba baca sama-sama. 23. 2 Korintus 11 ayat 2. Mundur satu pasal. 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berdiri lelah, lebih sering dalam penjara. Terus lagi Didera di luar batas. didera, dipukul, dicambuk di luar batas. Terus lagi Kerap kali dalam bahaya maut. sering dalam bahaya maut. Terus lagi 5 kali aku disesak orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1, 39 kali dicambuk. Ya, itu pun 5 kali saudara disesak. Terus lagi 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu sampai hampir mau mati, saudara. Ya. Terus lagi 3 kali mengalami karam kapal. Terus lagi sehari semalam tergantung di tengah. Kalau belum waktunya Tuhan gak mati, saudara. Amin. Jadi orang kalau belum waktunya Tuhan, kemarin pas COVID, saudara, kalau belum waktunya Tuhan gak mati kok, lewat aja. Amin. Jangan bilang, oh saya sakit karena COVID. Kalau karena COVID, saudara, ya bukan itu. Karena sudah waktunya tuh Tuhan. Ya, kalau karena COVID ada yang sembuh kok. Ya, kalau belum waktunya tuh Tuhan. Terus lagi, ya 26. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari... Saudara lihat, banyak bahaya dimanapun, saudara. Tantangan, kesulitan, kesukaran, ancaman, saudara. Kalau belum waktunya Tuhan, enggak mati. Ya. Saudara tahu akhir hidup Rasul Paulus dalam penjara, dia dipancung, saudara. Dikatakan dalam 2 Timotius, dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman, darahku telah tercurah. Saudara, dia tahu hari kematiannya sudah dekat. Kalau kita sudah dekat sama Tuhan, kita tahu pasti hari kematian kita sudah dekat. Amin. Saudara perhatikan Yusuf. Saat dia mau dipanggil Tuhan, dia sudah tahu, saudara, kapan dia mau dipanggil Tuhan. Yakub juga sama. Sebelum dia dipanggil Tuhan, dia kumpulin semua, saudara. Anak-anaknya diberkati semua anak-anaknya. Dia sudah tahu semua. Lain halnya kalau orang jauh dari Tuhan, tiba-tiba jeder, habis, nggak ada kesempatan bertobat, udah nggak selamat, saudara. Ya. 27, coba. 23, aku banyak berdiri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Itu dulunya dia sebelum pengikut Yesus. Rasul Paulus itu seorang yang hebat, saudara. Anggota Sanhedrin, saudara. Punya kekuasaan yang besar. Dia nangkapin anak-anak Tuhan, punya kekuasaan, punya, saudara, dia dana uang yang banyak, saudara. Kemuliaan dunia dia punya semua.
Tapi begitu dia dipanggil oleh Tuhan, dia rela membayar harga semuanya. Amin. Ikut Yesus itu harus rela bayar harga. Jangan cuma disinggung dikit udah langsung bereaksi. Katakan sama-sama, di sini nggak ada, saudara. Kok pelan, saudara? Di sini nggak ada. Iya. Jangan cuma disinggung dikit, itu cuma masalah harga diri. Ya, nggak ada yang mesti langsung kita cepat tersinggung, sakit hati. Nggak boleh ada di sini, saudara. Ya, dikatakan aku banyak berjerih lelah, bekerja berat, kerap kali tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Pernah kelaparan? Ini anak Tuhan loh, saudara. Saudara pernah kelaparan nggak punya duit? Pernah, puji Tuhan. Berarti kita mengalami hal ini, saudara. Amin. Paulus bilang, aku tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Dalam segala hal nggak ada yang rahasia bagiku. Baik dalam hal lapar maupun dalam hal kenyang, dia selalu bersyukur. Katakan sama-sama, selalu bersyukur. Memang gak gampang. Saat dalam kekurangan, saat dalam penderitaan, kita selalu bersyukur. Bersyukur pada Tuhan. Namun itulah yang terbaik. Katakan sama-sama, itu yang terbaik. Justru kita bisa menangis. Menangisnya bukan meratapi dan mengasihani diri kita sendiri, tetapi menangisnya karena kasih Tuhan yang tercurah di dalam hati kita, saudara. Di situ ada kekuatan. Di situ Tuhan menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Kemenangan dimulai dari dalam hati. Katakan sama-sama, 2, 3. Kemenangan dimulai dari dalam hati. Ya. Saudara, Tuhan kasih kalimat ini terus menerus, saudara. Minggu lalu juga saya katakan, kemenangan dimulai dari dalam hati. Kalau hati kita kuat, iman kita kuat, situ awal kemenangan. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau diproses Tuhan, minta kekuatan untuk bertahan. Sebab kita dalam kepompongnya Tuhan. Sedang dibentuk segala keakuan, keegoisan kita, saudara, dibentuk sama Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat, justru karena Tuhan baik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, saudara, di sini dikatakan, aku kelaparan, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa, aku kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi urusanku sehari-hari, yaitu memelihara semua jemaat. Saudara, sebenarnya yang paling banyak menderita itu adalah hamba Tuhan. Ya, karena kita adalah gambaran. Kalau hamba Tuhannya kuat, jemaatnya pasti ke bawah, semua pelayan Tuhan pasti kuat. Amin. Hamba Tuhan kayak kami suami istri, kami yang lebih dahulu menderita yang paling besar. Cuman nggak terlihat aja. Nggak kelihatan. Ya. Kenapa kami bisa kuat? Karena kami selalu bersekutu dengan Tuhan. Kami nggak pernah menceritakan, saudara, ya kita punya pergumulan, apalagi kepada jemaat. Tidak pernah. Tapi kami hanya berseru kepada Tuhan, dan kenyataannya Tuhan pelihara hidup kita. Semua, saudara. Amin. Kita nggak fokus sama harta, kita nggak fokus sama hal yang materi, kita nggak fokus sama uang, kita nggak fokus sama jumlah jemaat, kita nggak fokus sama apapun yang hal yang duniawi, karena semua akan kita tinggalkan. Kita fokus sama Tuhan dan kehendaknya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Biar rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita sudah menyentuh hati Tuhan, maka saudara, tangan Tuhan pasti menolong hidup saudara. Ya, karena kita berhadapan dengan Allah yang mendidik saudara. Ya, Dia sedang mendidik kita seperti seorang ayah yang mendidik anaknya. Ya, karena Dia mengasihi kita. Amin. Ya, coba LCD-nya lagi ya. Tadi
Hiduplah dalam iman. Katakan sama-sama, saya harus hidup dalam iman. Amin. Dengan selalu bersyukur, ya, dikatakan ya orang yang selalu bersyukur adalah orang yang hidup dalam iman. Saudara mau hidup dalam iman? Selalu bersyukur, tidak bersungut-sungut, jangan saling menyalahkan, melainkan mengoreksi diri. Itu jauh lebih baik kan? Jauh lebih baik, saudara. Karena kita masing-masing akan menghadap tahta pengadilan Tuhan masing-masing. Itu jauh lebih bagus. Dan itu menjaga hati kita untuk tetap damai dan sukacita itu tetap dalam hati. Karena itu tandanya Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Kalau damai hilang, sukacita dalam hati hilang, berarti ada sesuatu yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Ya. Amin. Ya. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang hidup dalam iman. Mengapa? Karena ia percaya. Katakan sama-sama, percaya. Bahwa apa? Allah turut bekerja, mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Yang mengasihi. Siapa yang mengasihi Tuhan? Tanda orang mengasihi Tuhan bagaimana? Rela menderita. Katakan sama-sama, saya rela menderita. Bukan menderita karena dosa lagi, tapi menderita karena hidup benar, saudara. Apa contohnya? Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Apa contohnya? Mengasihi musuh. Bahkan kita mendoakan musuh-musuh kita. Amin. Apa contohnya? Saudara, kita ikut Tuhan, kita menderita. Ya, kita lihat kok kenapa orang yang jauh dari Tuhan hidupnya lebih enak dari kita ya. Nah, disitulah ujiannya. Yang setuju katakan amin. Karena banyak orang cuma menawarkan Yesus sebagai sumber berkat jasmani. Ikut Tuhan Yesus, kamu pasti diberkati, pekerjaan semua diberkati. Oh, kenyataannya tidak seperti itu. Tuhan memberkati orang yang rajin dan bertanggung jawab, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara yang terkasih, apakah yang di slide next berikutnya? Apakah yang dimaksud dengan kebaikan dalam Roma 8 ayat 28? Coba baca sama-sama. 23. 23, kebaikan yang dimaksud bukanlah berkat jasmani, melainkan berkat rohani. Yaitu apa? Tuhan ingin apa? Katakan sama-sama, memproses. Apa yang diproses? Karakter. Yang tadinya sombong jadi orang yang rendah. Yang tadinya suka melawan jadi orang yang katakan sama-sama, saya nggak boleh melawan. Kalau sedang dibentuk Tuhan nggak boleh melawan. Tunduk pasrah. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, Tuhan ingin memproses karakter kita melalui apa, saudara? Melalui kesukaran hidup yang kita alami. Saudara mengalami itu, bersyukur. Kalau kita cuma minum yang manis-manis jadi sakit gula, saudara. Diabetes. Banyak minum yang manis. Betul apa enggak? Penyakit. Sekali-kali kita makan pare, saudara. Siapa yang suka pare? Wah, pare rasanya gimana? Hai. Tapi mantap. Amin. Coba obat itu manis apa pahit, saudara? Pahit. Kalau obat yang manis itu sirup. Sirup itu buat anak-anak. Betul apa enggak? Kalau udah dewasa masa minumnya sirup terus, saudara? Ya, tablet yang pahit. Kalau tambah pahit itu tambah menyembuhkan, saudara. Jadi saudara, hidup itu mesti seimbang. Katakan sama-sama, seimbang. Ada waktu menangis, ada waktu coba kalau ketawa terus segini, saudara. Betul apa enggak? Ya, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Ya,
Itu pun kalau kita menangis, Tuhan kasih penghiburan. Kalau kita dalam Tuhan. Kalau orang dunia menderita, langsung lihat baygon, dia minum baygon, bunuh diri dia. Betul apa enggak? Tapi kalau kita menderita, kita masuk kamar, kita nyanyi pujian, Engkau baik Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sambil nangis, saudara. Justrulah, saudara, hati kita menjadi lega. Kalau nggak percaya, saudara, dicobalah. Dalam pergumulan saya, lagu-lagu yang sekarang itu lebih banyak. Kalau dalam pergumulan itu langsung banyak, saudara, inspirasi. Betul. Selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Padahal dalam pergumulan yang berat, tapi saya nyanyikan itu. Kemenangan mulai dari dalam hati. Katakan sama-sama 2, 3. Kemenangan dimulai dari dalam hati. Kalau hati kita kuat, iman kita kuat, di situ awal kemenangan. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Katakan sama-sama, tunggu waktunya Tuhan. Amin. Karena saya alami. Ya, Tuhan bekerjanya dimulai dari dalam hati. Kalau saudara gembah dukun kan beda. Kalau dukun, saudara, dia langsung kasih berkat jasmaninya aja. Dia nggak peduli saudara buat zina, mencuri, berbohong, ya, apapun karakter saudara nggak peduli. Tapi kalau Tuhan, dia menangani dari dalam hati, dia mengubah hidup saudara dan saya. Amin. Karena dasarnya manusia itu susah untuk berubah. Kenapa dia susah berubah? Karena sombong, karena ego. Ya, paling susah. Tapi kalau diizinkan terjadi, Tuhan menghancurkan semua kesombongan kita, supaya kita jadi pribadi yang rendah hati. Amin, saudara. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, jadi bukan masalah berkat roh jasmani, tetapi kebaikan itu adalah berkat rohani. Katakan sama-sama, rohani. Ya, Tuhan memproses hidup kita. Saudara lihat, ada gambar apa? Tanah liat di tangan penjunan. Siapa tanah liatnya? Ya, kita sedang dibentuk. Saudara mau diproses Tuhan, jadi bejana yang mulia. Ya, Tuhan sedang memproses hidup kita, ya, supaya kita menjadi serupa. Ya, Roma 8 ayat 28 kita baca di Roma 8 ayat 29. Ya, banyak orang kan cuma mengartikan cuma ayat 28, oh berkat jasmani, tapi artinya bukan seperti itu. Di ayat yang ke-29, maksud daripada kebaikan itu adalah menjadi serupa dengan Tuhan. Ayat 29 coba dibaca sama-sama. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa, saudara? Menjadi serupa dengan gambaran Nah, anaknya. saya kasih ya kuning, warna kuning, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus sebagai yang sulung, sebagai yang contoh dalam hidup kita, saudara. Amin. Saudara mau bertumbuh, jadi berkat buat banyak orang, ya, siap dibentuk dan diproses, nggak gampang bersungut-sungut, apalagi saling menyalahkan. Ya, jadi itu tanda kedewasaan. Ya, kita sudah masuk bagian keempat, kedewasaan rohani, saudara. Ya, itu luar biasa firman Tuhannya. Dan inilah tanda yang berikutnya, supaya saudara selalu bersyukur dan saya selalu bersyukur. Karena kita percaya dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ya, ya, untuk menjadi serupa. Ya, coba terus lagi slide-nya. Siapa contohnya?
Yusuf. Ya, contohnya siapa? Yusuf. Dia tidak sakit hati terhadap saudaranya, ya. Tapi ia percaya pasti ada maksud Tuhan di balik semua penderitaan yang dialami. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan. Katakan yang keras, ada maksud Tuhan di balik semua penderitaan yang saya alami. Amin. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan di balik semua penderitaan yang saya alami. Ya. Amin. Jangan, kenapa sih Tuhan? Tuhan jahat. Saya udah setia beribadah, saya udah berbuat baik. Kenapa saya harus mengalami kayak gini? Pasti pahit hati. Gak lama kita tinggalkan Tuhan. Di akhir zaman banyak orang yang murtad, saudara. Dia tinggalkan Tuhan. Tuhan gak ada, Tuhan gak ada, Tuhan gak ada. Itu manusia sombong, saudara. Kalau Tuhan gak ada, saudara, habislah kita. Kalau kita udah gak ada, kemana kita nantinya? Gak ada harapan. Seperti binatang yang hanya dibawa ke pembantaian, disembelih, setelah itu habis. Tapi karena kita punya pengharapan, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Amin. Kalau orang mati dibangkitkan, Yesus dibangkitkan, maka akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya, itulah pengharapan. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Amin, saudara. Ya. Dikatakan firman, kalau nggak ada hari esok, marilah kita makan minum, buat semaunya, karena besok kita sama-sama mati. Sama seperti binatang. Namun karena ada pengharapan, kita berjuang untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Nah, Kejadian 50 ayat 20. Coba baca sama-sama di sini ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Memang kamu telah meregakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah meregakannya untuk orang lain. Buat jahat, Tuhan bisa ubah buat kebaikan kita. Siapa yang percaya? Amin. Yang penting respon kita jangan sakit hati. Saudara-saudara Yusuf pada takut begitu ayahnya Yakub meninggal. Jangan-jangan ini mau balas dendam sama kita, karena selama ini kita dilindungi sama ayah kita. Tapi Yusuf panggil semua saudaranya, kamu gak usah takut. Memang kamu buat jahat. Engkau masukkan aku ke sumur, kemudian engkau buang aku, engkau jual. Kemudian aku dibawa ke tanah Mesir. Di tanah Mesir juga aku dijual ke rumah Potifar. Kemudian di rumah Potifar pun aku difitnah dengan istri Potifar. Itu bukan karena penderitaan, karena dosa. Kemudian dimasukkan penjara. Tapi karena dia hidup benar, Tuhan menyertai dia di dalam penjara. Amin. Sehingga dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Dan sampai satu saat Yusuf diangkat oleh Tuhan dengan mengartikan mimpi seorang juru minum. Ya, sehingga pada saat dia keluar dari penjara, Firaun bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi daripada Firaun. Dan juru minum itu dipakai Tuhan untuk mempromosikan Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf dia mengartikan mimpi Firaun, dan setelah itu dia diangkat menjadi orang kedua setelah Firaun. Luar biasa. Memang di balik salib ada kemuliaan. Selama saudara respon kita benar. Katakan sama-sama, respon kita benar. Jadi ingat, kalau saudara disakiti hati, gak boleh sakit hati. Apalagi taruh benci dan dendam. Di gereja saling musuhan. Aduh, dari mana lagi kita dapat kedamaian kalau bukan dalam gereja ibadah? Kita harus beda dengan orang dunia. Tidak boleh ada musuh. Musuh kita iblis, bukan manusia. Kalau lihat kekurangan manusia, kita pun juga punya kekurangan. Kalau saya lihat orang
Saya nggak mau benci. Kenapa? Dia ada positif, ada negatif, ada kelebihan, ada kekurangan. Nggak mungkin orang punya kelebihan semuanya, nggak ada kekurangan. Justru saudara, kelebihan orang lain dapat mengajarkan kelemahan saya supaya saya belajar kelebihan orang lain. Amin. Kalau saya kurang sabar, saya belajar dari orang yang lebih sabar dari saya. Gimana mengatasinya? Kalau saya kurang tekun, saya belajar pada orang-orang yang tekun supaya saya bisa bertumbuh. Amin. Ya, banyak belajar. Sehingga gereja itu sebagai sarana sekolah kehidupan buat saudara dan saya. Sarana pembelajaran bagi saudara. Ya. Dan di dalam rumah tangga juga, saudara, itu pembelajaran yang mini, kecil. Untuk kita saling belajar, saling menghargai. Amin. Saudara mau jadi seperti Yesus? Disempurnakan selalu, selalu bersyukur. Amin. Ya, contohnya tadi Yusuf. Ya, dikatakan dengan maksud untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi kalau saudara menghadapi sesuatu yang memang gak enak, tanya sama Tuhan. Tuhan, apa maksud Tuhan semuanya? Pelajaran apa yang harus yang Tuhan mau ajar sama saya? Apakah kerendahan hati? Apakah ketaatan? Apakah kesabaran? Apakah iman? Apakah, saudara, ketaatan dan sebagainya? Apakah pengorbanan? Apakah kebaikan? Ya. Tuhan ngajar saya jangan pernah jemu berbuat yang baik. Seringkali kita buat baik sekali, dua kali, terus-terusan buat baik kita bosan. Tapi Tuhan ajar ketekunan. Karena pada saat waktunya kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Amin. Tuhan mengajar saya tentang pengorbanan. Banyak orang tidak mau berkorban. Kita seringkali diajar sama Tuhan, mungkin kita yang berkorban seorang diri, bukan berjiwa pengikut. Tatkala orang lain gak berkorban, saya berkorban, gak apa-apa. Bukan buat dilihat manusia, tetapi dilihat oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu namanya pemimpin. Itu namanya saudara anak Tuhan. Ya, tatkala orang tidak mau menyentuh pengorbanan saudara dan saya, mau berkorban. Seperti siapa saudara? Yesus. Katakan sama-sama, seperti siapa? Yesus. Ego kita semakin turun. Ego terus terkikis. Yang tadinya cari kenyamanan, cari kesenangan, oh, kok ini cari kesulitan justru. Tapi disitulah saudara, kita diuji hati kita. Apakah kita mau jadi seperti Yesus Tuhan kita? Amin. Menderitanya bukan lagi karena dosa, tapi hidup karena kebenaran. Yang setuju katakan amin. Saudara mau dewasa, saya mau dewasa. Bertumbuh terus. Ya. Jangan pernah mengeluh, bersungut-sungut, apalagi saling apa? Kalau nyalakan apa? Satunya ke sana, tiganya kemana saudara? Woi, ke kita saudara. Ya, kalau udah terjebak ke sana, tutup mulut. Gak boleh. Jaga perkataan. Ya. Nah, saudara, terus slide-nya lagi. Yang kedua, bagaimana kita dapat selalu bersyukur? Yang kedua, ayo, 2, 3. Nah, ini saudara, selalu bersyukur. Efesus 5 ayat 19. Coba 2, 3. Dan berkata salah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, coba bawahnya, slide-nya tadi, slide-nya sudah dapat. Coba baca bawahnya. 2, 3. Baik dalam keadaan susah
maupun dalam keadaan senang. Terus biarlah kita selalu. Yang setuju katakan amin. Amin. Baik susah maupun senang, puji Tuhan. Karena apa saudara? Karena ada kuasa di balik setiap pujian. Katakan sama-sama, ada kuasa. Yang tadinya lemah, letoy, loyo, saudara, tidak bersemangat, saudara, jadi semangat lagi. Saudara mau tetap menyala apinya? Jangan pernah padam. Selalu memuji Tuhan, selalu bersyukur, hidup dalam iman. Gak akan padam itu api, apapun yang terjadi. Ya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, selalu memuji Tuhan. Ada lagu pujian Kau Bapak yang kemarin dinyanyikan sama-sama sama Pak Eko. Apa itu? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, siapa? Tuhan Yesus baik. Terus dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Terus ku sembahkan, terus ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Terus ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Lebih baik mana saudara, kita bersungut-sungut ngeluh atau kita nyanyi pujian ini? Hah? Saat saudara nyanyi pujian ini, apa yang saudara rasakan dalam batin? Ada kekuatan. Apalagi? Hiburan. Ada apa lagi? Kelegaan. Apalagi? Ada musisat pasti saudara. Ada sukacita. Berarti Tuhan ngajar itu gak salah. Yang salah pikiran kita, mindset. Kenapa orang susah mesti muji Tuhan? Orang sedeng ya? Enggak. Kita orang beriman. Katakan, lu udah gila lu. Aku gak gila. Aku ini orang beriman. Iman itu percaya sebelum melihat. Amin. Iman itu percaya dalam segala sesuatu Tuhan turut untuk mendatangkan. Aku gak gila. Aku masih waras, masih sehat. Tapi Tuhan ngajar pasti benar. Amin. Kalau kita praktek dalam hidup sehari-hari, maka kita akan bertumbuh, saudara. Yang jadi masalah kan kita nggak praktek. Kita dengar tapi kita nggak lakukan. Jadi hidup kita sama aja. Ya, tapi saat kita praktekkan, oh ternyata benar ya, Tuhan itu baik. Walaupun kita belum lihat, tapi kita percaya. Dalam segala hal Tuhan memproses, membentuk hidupku menjadi serupa dengan Tuhan. Karena Dia mulai menangani kita seperti seorang penjunang menangani tanah liat, menjadi serupa dengan Tuhan, dengan gambaran anaknya. Saudara sudah berubah mindsetnya? Coba pegang mindsetnya. Wah, jadi tidak lagi berpikir seperti cara orang dunia. Tapi apa yang mengubah mindset kita? Kebenaran firman Tuhan. Katakan sama-sama, kebenaran firman. Kamu akan tahu kebenaran. Yesus bilang apa gitu? Ya, dan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita dari setiap perhambaan dosa, dari
takut, dari rasa khawatir, dari rasa cemas, kecewa, putus asa. Tuhan bebaskan saudara. Kenapa? Karena ada kebenaran firman. Amin. Nanti saudara lihat pertumbuhannya pasti beda. Perubahannya beda. Tahun ini, tahun depan pasti beda lagi saudara. Apalagi kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Ya, oke? Terus lagi. Ya, terus lagi slide-nya. Ya. Nah, ini saat Rasul Paulus dalam penjara, dia difitnah di kota Filipi. Ya, coba kita akan baca sama-sama. 2, 3, yang terakhir. 2, 3. Tetapi pikiran tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Oh, padahal dia dalam terbelenggu, ya kan? Dia menyanyikan puji-pujian. Ya, sama saya waktu saya dalam pergumulan, saya menyembah. Karena kemenangan dimulai dari dalam hati. Begitu kuat, saudara, nanti lihat hasilnya ada pasti. Ya, terus lagi. Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Terus, dan orang lain mendengarkan mereka. Jadi berkat gak saudara? Jadi berkat. Ya. Jangan orang Kristen, ya seperti itu. Apa-apa ngeluh, apa-apa bersungut-sungut, nyalain sana, nyalain sini, gosip sana, fitnah sana. Aduh, padahal sering ibadah. Berarti saudara gimana di ibadahnya? Ibadah harusnya mengubah hidup. Terus lagi, ya, maka akan tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat. Terus sehingga sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah semua belenggu. Lepas semua. Mungkin kita nggak secara fisik, tapi semua lepas. Saudara mau lepas semua? Puji Tuhan. Saat engkau susah, saat engkau dalam penderitaan, jadikan pujian, apalagi menyembah Tuhan. Tuhan dekat pada orang yang hancur hatinya. Ya, saya alami saudara. Karena saudara, kalau batin kita kuat, maka kita bisa ngadepin orang-orang. Betul apa enggak? Orang lain mau mengecewakan kita, nyakitin hati kita, kita bilang, saya udah gak nyaman nih gitu lagi. Saudara dulunya gak kuat, gampang tersinggung. Sekarang udah, kenapa bisa berubah? Karena kebenaran firman. Amin. Karena yang kita pikirkan kehendak Tuhan, fokusnya bukan masalah hidup. Saudara dan saya akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Semua belenggu. Saudara mau mengalami kelegaan, angkat tangan. Amin. Ya. Lepas. Hidup dalam iman, selalu memuji Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Hidup dalam iman, selalu memuji Tuhan. Pulang dari tempat ini, praktekkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara mungkin dagingmu memberontak, iblis ya bisikin, apa itu Tuhanmu? Kok baik kamu ngalamin kayak gini? Kok baik? Ada firman, dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Kebaikan apa? Karena manusia berpikir hanya yang jasmani. Oh, ternyata kebaikannya bukan masalah jasmani, masalah di hati. Yang tadinya sombong, Tuhan mau rendahkan sehingga kita menjadi pribadi yang rendah hati. Yang tadinya gak taat, suka berontak, mau jalan sendiri, pakai pikiran, pengertian sendiri, sombong. Sekarang Tuhan hancurkan semua keegosan dan kesombongan kita. Kita tersyukur apa-apa ingat Tuhan, apa-apa selalu tersyukur di hadapan Tuhan. Saudara mau itu semua?
Sehingga iblis, kau keluar dalam nama Yesus. Kau nggak bisa serang pikiranku ya, dalam nama Yesus keluar. Kalau saudara mengalami kelemahan dalam ekonomi, kekurangan, bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Semua nggak ada rahasia bagiku, baik dalam hal lapar maupun kenyang. Kalau dalam kekurangan, terima kasih Tuhan, supaya pada saat kau memberkati aku bisa jadi berkat kepada orang yang kekurangan, karena aku tahu rasanya kekurangan itu bagaimana. Amin. Kalau orang yang pernah mengalami susah, dia gak akan tahan melihat orang yang susah. Pasti dia cepat tolong. Betul apa enggak? Kalau orang yang sakit hati dan dia sudah bebas dari kepahitan hati, dia saudara memaafkan. Dia gak akan saudara berdiam diri kalau ada lihat orang lain yang sama seperti dia dahulu. Dia langsung jadi berkat. Karena dia sudah menang dalam hidupnya. Amin. Kemenangan dimulai dari dalam lewat kebenaran firman yang mengajar kita untuk kita berubah. Kita akan bangkit berubah. Yuk. Kita nyanyi pujian, ku bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu padaku. Dengan apa kan ku balas kasih segala kebaikan padaku. Kasihnya ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu padaku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apakah ku balas kasihmu? Segala kebaikanmu, segala kebaikanmu padaku. Kembali katakan, ku bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu padaku. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas kasihmu? Segala kebaikanmu, segala kebaikanmu padaku. Katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Sembah, sembahlah Tuhan, sembah, sembahlah Tuhan. Raja, Raja, segala raja. Katakan, kau yang layak, kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah. Amin. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan Yesusku. Kembali katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, kasih setiamu padaku. Tuhan itu setia saudara, dia tidak pernah tinggalkan kita. Segala kebaikanmu, ingatlah segala kebaikan yang Tuhan telah buat dalam hidup saudara dan saya. Kudus, katakan dia kudus. Sebab itu kau harus hidup dalam kekudusan. Dia suci. Jagalah hatimu tetap kudus dan suci. Sembah dan
di tanah liat, di tanah penjunan. Ya namanya, pasti ada maksud Tuhan di balik setiap pergumulan, kesulitan hidup. Apakah Tuhan mengajarkan iman, percaya, tidak bimbang? Apakah Tuhan mengajarkan kesabaran, tekun dalam menanti? Ya namanya. Apakah Tuhan mengajarkan kerendahan hati untuk kita boleh mengampuni padahal kita tidak bersalah, atau kita adalah pihak yang dikorbankan? Namun ingat, bahwa kita mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita ingin dipermuliakan bersama dengan Dia. Penderitaanmu bukan lagi karena dosa, tapi penderitaanmu karena kau diproses, dibentuk hidupmu supaya rendah hati, supaya tetap menabur kebaikan, supaya kau rela berkorban dan tidak mencari kepentinganmu sendiri, bukan mencari kenyamananmu sendiri. Apakah Tuhan mengajar ketulusan hati? Apakah Tuhan mengajar kepada kita ketaatan? Karena selama ini kita sering berontak, tidak dengar-dengaran, menganggap sepele firman Tuhan. Ya Rabbi. Saudara dengarkan setiap tuntunan Tuhan. Suara hatimu, Tuhan bisa bicara. Kebaikan apa yang harus kau lakukan? Jangan pernah berdalih, jangan pernah bersungguh, jangan pernah memberontak dan melawan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduslah Tuhan, suci. Katakan dengan segenap hati, sembahlah Tuhan. Katakan kepada jiwamu, sembahlah Tuhan. Dia yang layak dipuji dan disembah. Terus katakan, Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah. Amin. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ya Rabbi, ya Rabbi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera.
Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk dan kita bersyukur buat kebaikan Tuhan.